Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pemirsa rahimakumullah, pada sesi kali ini kita patut juga bersyukur kepada Allah, dan kita tidak boleh bosan-bosan untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Karena dengan kita pandai bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat yang lain. Sebaliknya, kalau kita kufur terhadap nikmat Allah, maka azab Allah sangat pedih. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wal in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu diberi nikmat yang baik, diberi nikmat apapun, maka bersyukurlah kepada Allah, pasti Allah akan menambah nikmat itu. Sebaliknya, manakala engkau kufur kepada Allah, tidak mau bersyukur, diberi nikmat, diberi rezeki, diberi nikmat sehat, tidak digunakan untuk sebaik-baiknya, bahkan kufur kepada Allah, maka azab Allah sangat pedih. Oleh karena itu, mari kita harus pandai bersyukur dalam hidup ini, karena takwa yang tinggi itu adalah mereka orang yang pandai bersyukur atas segala pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa rahimakumullah, manusia itu diciptakan oleh Allah, tujuannya adalah untuk beribadah, untuk menyembah kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menjadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu tujuan daripada hidup kita, yaitu menyembah, mengabdi, tawadhu, patuh kepada ketentuan Allah, baik itu perintah yang sifatnya itu adalah mahdoh atau yang ghairu mahdoh. Perintah mahdoh seperti kita sholat 5 waktu, puasa, zakat, haji, dan masih banyak juga yang ghairu mahdoh, yaitu kita harus berbuat baik kepada sesama manusia, berbuat baik kepada lingkungan sekitar, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan pohon, dengan alam, dengan hewan, dan lain sebagainya. Itu juga merupakan ibadah kepada Allah. Pemirsa rahimakumullah, dari ibadah-ibadah yang kita lakukan itu tentu nanti itu digunakan untuk sanggup kita kelak kalau sudah oleh Allah dipanggil, kalau kita sudah sampai kepada ajal, yaitu yang namanya mati atau kematian. Nah, pemirsa rahimakumullah, di sini Rasulullah bersabda, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru dzikraha jimil ladzati, yakni al-maut. Dari Abi Hurairah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah kamu mengingat kepada yang melebur, yang menghilangkan kenikmatan dunia. Perbanyaklah, kata Rasulullah, perbanyaklah kamu mengingat sesuatu kejadian yang akan melebur dan akan menghilangkan kenikmatan dunia. Apa itu? Yakni al-maut, yaitu kematian. Nah, pemirsa, dengan orang itu banyak mengingat bahwa dirinya akan mati, tentu akan sadar di dalam dirinya dan akan terpanggil untuk
berbuat baik kepada Allah dan kepada sesama manusia. Nah, hikmah orang yang banyak mengingat bahwa dirinya akan mati itu adalah satu, banyak membaca istighfar, itu pasti. Menyadari bahwa dirinya banyak salah dan melakukan kesalahan. Dengan beristighfar, maka kita menyadari bahwa manusia itu memang banyak salah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Itulah istighfar yang pendek. Hikmah yang kedua, orang yang banyak mengingat kepada kematian, mereka selalu berusaha untuk meningkatkan ibadahnya dan akan menghindar dari perbuatan dosa. Oleh karena itu, pemirsa, marilah kita sadari bahwa memang manusia itu tidak ada lain, bahwa memang akan menghadapi yang namanya suatu kematian. Di ayat lain atau di surat lain Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, fa idza jaa ajaluhum la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu sudah nyampe kepada ketetapan Allah, apabila ajal, atau bahasa sederhananya, apabila sudah jadwal kematian manusia itu sudah pada waktunya, di catatan Allah itu sudah pada waktunya, maka ajal itu tidak bisa ditunda, tidak bisa dimundurkan, dan tidak bisa dimajukan dalam waktu sedetik pun. Pasti akan terjadi. Itulah kehidupan yang akan kita hadapi, yaitu apa? Yaitu kehidupan yang namanya kematian. Pemirsa rahimakumullah, pada sesi kali ini saya akan melantunkan syair-syair Jawa untuk kita renungkan bersama dan untuk kita resapi, untuk kita renungkan dan kita amati dan menjadikan sebuah inspirasi bagi kita. La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin. Iling-iling siramanungsa ilingana anggonmu salat mumpung durung ketekan malaikat Jurupati panggilane Kang Maha Kuwasa gelem ora bakal dikawa disalini sandangan putih yen wis budal ora iso mulih. La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin. Tumpaane kereta Jawa roda papat rupa manungsa jujukane omah gua
tanpa bantal, tanpa kloso. Omahe orang ono lawange, turu ijen ra ono kancane, ditutupi anjang-anjang, diuruk lan disiram kembang. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'idil amin. Tangga-tangga padha nyambang, tangisi kaya wong nembang, yen ngaji arang-arang, pertanda imane kurang. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Pemirsa rahimakumullah, itulah syair-syair Jawa yang bisa kita renungkan bersama. Iling-iling sira manungsa, ilingono anggonmu salat. Mumpung durung ketekan malaikat jurupati. Mari sebelum kita ketemuan, sebelum kita kedatangan dua malaikat jurupati yang namanya malaikat maut, mari kita harus sholat 5 waktu, jangan sampai kita tinggalkan. Nah, di sini tumpakane krita Jawa roda papat rupa manungsa. Artinya kita akan dibawa oleh yang namanya keranda. Keranda itu adalah kendaraan kita yang paling akhir. Keranda ini tidak memerlukan BBM. Keranda ini tidak memerlukan roda, tetapi yang dibutuhkan adalah 4 manusia yang menjadi atau pengganti roda. Itulah tumpaan kreta Jawa roda papat rupa menungso. Tujuannya tidak kemana lagi, bukan ke Jakarta, bukan ke Iran, bukan ke Israel, bukan ke Amerika, bukan ke Mekah. Jujukane omah gua tanpa bantal, tanpa kloso. Itulah yang namanya kuburan. Kendaraannya namanya keranda, rodanya manusia 4, tujuannya bukan kemana-mana, ke kuburan. Tidak ada ventilasi, tidak ada jendela, tidak ada kasur, dan lain sebagainya. Rumahnya tidak ada pintu, tidurnya sendirian, ditutupi oleh yang namanya dedaunan, digali, diisi, dikembalikan, lalu ditimbunlah dengan tanah. Di dalam tanah, jasad akan dimakan oleh ulat-ulat yang ada di tanah. Ruh kembali kepada yang punya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang menyelamatkan kita di alam kubur, yang menyelamatkan manusia di alam kubur itu adalah bukan pangkatnya, bukan hartanya, bukan ketampanannya, bukan kegagahannya, bukan rumah yang mewah, bukan mobil yang banyak. Yang menyelamatkan dari siksa kubur adalah amal kita ketika kita ada di dunia.
tonggo-tonggo podo nyambang, tangisi kaya wong nembang. Ketika seorang sudah meninggal, tentu tetangga, saudara pada sedih, bahkan ada yang menangis, bahkan tangisannya seperti orang yang menembang atau orang yang bernyanyi. Oleh karena itu, mari kita sering-seringlah mengaji dengan membaca Al-Quran sebagai sanggup kita. Yang ngaji arang-arang pertondo imani kurang. Kalau kita ibadahnya berkurang, itu artinya imannya kita kurang. Maka biar iman kita kuat, maka ibadah kita harus banyak. Demikian pemberita yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf kiranya kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Mohon maaf. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.